KPU hari ini di seluruh Indonesia telah sedang melakukan penjaringan pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan atau PPK, yang mana di setiap kecamatan itu akan dibentuk 5 orang anggota PPK. Pendaftar di Kota Bogor itu mencapai 308 orang. Jumlah yang akan diambil adalah 5 per kecamatan. Jadi 30 orang yang akan menjadi anggota PPK itu, yang diharapkan nanti mereka tidak terafiliasi dengan partai politik apapun. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bogor periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Habibie Zainal Arifin, Ya, SPDI SE. ya. Beliau adalah Ketua KPU Kota Bogor. Apa kabar Pak Habibie? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, mungkin apa bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir Pak Habibie hingga sampai saat ini menjadi Ketua KPU Kota Bogor? Awalnya saya berkecimpung di penyelenggara pemilu itu di tingkat kecamatan, menjadi ketua Panwaslu Kecamatan di Bogor Selatan pada tahun 2017, 18 sampai dengan 19 pemilu 2019, Pileg dan Pilpres kemarin. Waktu itu usia masih di bawah 30 dan belum mencukupi syarat untuk mengikuti kontestasi pemilihan KPU maupun Bawaslu karena harus 30 tahun. Bahkan di 2022 saya kembali mendaftarkan diri di Panwaslu Kecamatan Bogor Selatan dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua kembali 2023 sampai 2023. 2023 saya karena sudah cukup usia mengikuti Ya. konsensus di KPU Kota Bogor dan alhamdulillah eh, diamanahi oleh teman-teman sebagai ketua KPU Kota periode 2023-2028. Baik. Pak Habibie, mungkin bisa diceritakan ya hasil Pileg 2024 untuk partai-partai di Kota Bogor, hasil kursinya seperti apa sehingga nanti bisa dilihat prediksi untuk Pilwakot 2024. Kebetulan KPU Kota Bogor masih ada sidang PHPU, jadi belum Ya, menetapkan hasil perolehan kursi tersebut. ya, Belum menetapkan, ya, nanti penetapannya pasca dari MK gitu. ya. Tapi ancar-ancar sementara perolehan kan sudah ada untuk menggambarkan kira-kira pilkada nanti seperti apa. Ya, kalau dari hasil klaim ya, klaim masing-masing partai politik, karena Ya, eh, kalau KPU belum 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 menetapkan, tapi teman-teman partai politik sudah mengklaim masing-masing ya, terkait perolehan hasilnya, ya berdasarkan dari penghitungan kecamatan, juga penghitungan di tingkat kabupaten kota, yang mana di Kota Bogor hanya satu partai politik yang bisa mengusung secara mandiri atau secara pribadi. Yang lainnya harus gabungan partai politik. ya.
Pak Habibie, saya punya catatan sementara ini ya, mungkin yang tadi dari partai-partai itu, nanti tolong dikonfirmasi ini benar apa enggak. PKS 11 kursi, Golkar 7 kursi, PDIP 6 kursi, Gerindra 5 kursi, PKB 5 kursi, kemudian PAN 5 kursi, Nasdem 4 kursi, Demokrat 3 kursi, P3 3 kursi, dan PSI 1 kursi. Kira-kira seperti itu. Eh, itu eh, mungkin klaimnya dari partai politik. Sampai saat ini Iya, KPU belum menetapkan. Saat ini belum menetapkan iya. itu. Baik. Kalau data itu betul, maka hanya PKS yang saya belum tahu jumlah anggota DPRD-nya berapa Pak di Kota Bogor. 50, Oh 50. Kalau 50. 50 berarti masing-masing harus 10. Jadi hanya benar, Harus hanya 10. PKS yang bisa mencalonkan tanpa koalisi. Ya, Seperti itu Pak ya. ya, ya. Ya. Nah, kalau dari antisipasi KPU dengan kondisi semacam itu ya, walaupun secara resmi belum dikukuhkan, itu kira-kira bisa terjadi berapa pasang calon nanti yang akan berkompetisi dalam pilkada wali kota. Ya kalau menghitung ya, menghitung syarat minimal 20%, ya bisa 4 bahkan 5 ya, 5 pasangan calon bisa kayak. Baik, secara teori betul bisa 4 sampai 5. Nah, eh, biasanya KPU itu diantisipasi dengan perkiraan anggaran. Mungkin nggak ada calon perseorangan. Sampai saat ini kami sudah mengumumkan terkait dengan calon perseorangan yang mana dukungan calon perseorangan tersebut harus mengumpulkan minimal 7,5% dari jumlah DPT terakhir Ya, pemilu, yaitu 60.014 dukungan. Yang mana sampai saat ini belum ada yang berkomunikasi secara ya. langsung kepada KPU Kota Bogor terkait calon perseorangan ini. Ini yang menarik hanya satu PKS yang 11 kursi, tapi lainnya hampir hampir sama. Dalam posisi semacam itu, apalagi wali kota incumbent tidak akan nyalon lagi, apakah cukup banyak yang bersemangat untuk mencalonkan diri sebagai wali kota? Ya kalau dari euforia di wilayah juga banyak spanduk-spanduk, baliho-baliho yang sudah menempel, dan juga banyak informasi yang sudah mendaftarkan diri dari penjaringan partai politik, karena teman-teman partai juga melakukan penjaringan bakal calon. Ya, animo masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai wali kota maupun wakil wali kota Bogor ini sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Ya, kalau Pak Habibie bisa menyebut beberapa tokoh atau tokoh-tokoh yang populer di situ. Oh, sangat banyak, Pak. Sangat banyak sekali balihonya di Kota Bogor ini, Pak. Ya. Ya, ya misalnya tokoh yang terkenal apakah politisi, tokoh birokrasi atau pengusaha atau apa yang sangat dikenal di Bogor. Sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Mungkin nanti Bapak atau tim Bapak bisa melihat ke Kota Bogor. Baliho-balihonya Iya, sudah banyak nempel di sana. iya, Dan saya iya, belum bisa untuk menyebutkan nama personalnya. iya. Baik. Oh, untuk menyongsong Pilkada 2024, apa yang dipersiapkan secara khusus oleh KPU? Pada prinsipnya KPU selalu bersedia dan bersiap untuk melaksanakan tahapan-tahapan pilkada sesuai dengan peraturan, yaitu Undang-Undang 10 tahun 2016, yang mana tahapan pilkada atau pilwakot ini juga ada PKPU 2 tahun 2024 yang mengatur seluruh jadwal eh, tahapan pemilu atau pemilihan serentak secara nasional 27 November 2024 ini, yang mana pada tahapan ini juga KPU sudah yang pertama mengumumkan persyaratan calon perseorangan, yang mana akan dimulai penyerahan dukungan itu adalah tanggal 8 Ya, sampai dengan tanggal 12 Mei mendatang.
Juga KPU hari ini di seluruh Indonesia telah sedang melakukan penjaringan pembentukan badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan atau PPK, yang mana di setiap kecamatan itu akan dibentuk 5 orang anggota PPK. Apakah cukup banyak yang berminat untuk menjadi personalia panitia ad hoc untuk pilkada ini? Ya, kebetulan hari ini tes tes CAT pendaftar di Kota Bogor itu mencapai 308 orang. Ya, dari jumlah yang akan diambil berapa orang? Jumlah yang akan diambil adalah 5 per kecamatan. Jadi 30 orang yang akan menjadi anggota PPK itu. Jadi kira-kira prosentasenya apa? 10% dari pendaftar yang bisa diterima. Ya, memang ketentuan hanya lima per kecamatan anggota PPK itu Ya, akhirnya. maka itu. Artinya kan 30 dari 308 pendaftar. Jadi kira-kira cuma 10%. Jadi Ya, minatnya memang cukup tinggi. cukup Nah, tinggi kira-kira alhamdulillah. menurut Pak Habibie apa kompetensi yang diharapkan bagi mereka yang akan diterima itu? Karena kan mereka itu melewati tahapan-tahapan. Yang pertama tahapan administrasi, yang mana tahapan administrasi tersebut ada pernyataan. Yang pertama adalah mereka bukan sebagai anggota atau pengurus partai Ya, politik. ya, Dan yang diharapkan nanti mereka tidak terafiliasi dengan partai politik apapun. Juga ada tes CAT, tes wawancara, dan lain sebagainya. Nah, harapan besarnya sih kriteria yang menjadi PPK itu adalah orang yang amanah, orang yang berintegritas, orang yang netral, orang yang menjalankan tugasnya dengan baik. baik. Terakhir, apa saran dan harapan dari Pak Habibie selaku Ketua KPU, baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada penyelenggara, supaya pilkada yang akan datang bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan tercapai terpilih figur yang diharapkan oleh masyarakat bisa menyelesaikan masalah-masalah 5 tahun mendatang. Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bogor untuk senantiasa menyalurkan hak politiknya melalui pemilihan kepala daerah, wali kota, dan wakil wali kota Bogor 27 November 2024 mendatang. Mari bersama-sama berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih pasangannya sesuai dengan keinginan dan kriteria masing-masing masyarakat. Harapannya seluruh penyelenggara pemilu yang ada di Kota Bogor pada khususnya melakukan tugas dengan baik, dijaga netralitas, dijaga integritasnya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada hari ini pemerintah Kota Bogor yang senantiasa mensupport kami dalam segi baik material dan non materialnya, juga kepada pihak kepolisian, TNI yang senantiasa mensupport kami dalam hal keamanan, menjaga kondisivitas di seluruh warga Kota Bogor. Terbukti di pemilu kemarin TNI dan Polri luar biasa mendukung dan menjaga kondisivitas di Kota Bogor. Harapannya mudah-mudahan dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bogor, siapapun nanti yang menjadi pemenangnya mampu membawa Kota Bogor ke arah yang lebih baik. Baik. Terima kasih sekali Pak Muhammad Habibie Zainal Arifin, SPD Ya, SE, Ketua KPU Kota Bogor. Apa yang disampaikan mudah-mudahan memperlancar pelaksanaan Pilwakot Kota Bogor 2024-2029. siap, baik. Sekali lagi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.
bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi